Buat yang wisuda hari ini, akhirnya kalian masuk ke dunia yang lebih kelam daripada kemarin. Kalian pikir dunia setelah kuliah itu senang? Cari kerja, ngete-ngete, mati itu senang? Enggak. Hidup kalian lebih susah dari kemarin. Kalau kalian pikir yang masa-masa SMA itu terindah, benar. Enak banget kuy. Nakal udah tuh udah cah SMA. Atau suwe-suwe ada cah SMA. Oke, tapi saya nggak setuju sama Mas Wonderkid. Mana Mas Wonderkid? Saya nggak setuju sekali masalah penambahan wakil menteri ya, menambah anggaran enggak, saudara-saudara. Jadi penambahan wakil menteri gajinya itu diambil dari pas pampres. Terbukti kemarin ada sepeda nyelonong di depan presiden. Nah, itu jadi nggak ada pemotongan, jadi memang kelihatan sekali itu ada. Aku belum di depan presiden. Kalau aku jadi presiden, jadi kita harus galakan yang namanya dia nyelonong cocok. Memang presiden tidak marah karena mungkin presiden nggak lihat podiumnya tinggi banget dan lagi di depan podium tadi ya. Terus selain itu kita doakan Mas Gondrong tidak tambah gemuk lagi, saudara-saudara, karena kalau tambah gemuk lagi lehernya kecekek dia. Kalau ini ketat banget kok, kayak hopeng sok. Kemarin saya baru dengar dari Mas Gondrong bahwa banyak komplain masalah Sarah dan Saru. Ya itulah dunia underground ya. Dunia hardcore itu kayak gini. Dan baru pertama kali ini saya masuk dunia hardcore. Sing dulu aku raiso, rambutnya kurang gondrong. Angel. Dan maaf saya nggak ngerti musiknya, saudara. Saya bilang tadi nasional. Oke, nah tapi ngomong soal nasional, ada 3 kata yang tidak pernah saya gunakan, yaitu dosa, nasionalisme, dan pemerintah. Karena 3-tiganya ini artinya sudah pada bias. Saya nggak ngerti apa sebenarnya arti pemerintah. Arti pemerintah itu bila diambil dari KBRI, kok KBRI ya? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemerintah itu kan diambil dari kata perintah, berarti kan memberi perintah, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang itu saya nggak tahu. Saya juga termasuk pemerintah mungkin, karena saya selalu disalah-salahin sama orang. Jadi saya menyimpulkannya gini. Asu. Enggak. Itu ini gampang di sarung di sarau. Ngeke yo. Saya ngajarin gue yo. Nah, jadi misalnya gini. Wah, sengit pemerintah ini listriknya mudah terus ya. Pemerintah salah. Apa pemerintah itu yang nyakali listrik? Aku ya nggak tahu. Terus apa lagi ya? Pemerintah ini orang adil. Kenapa kenapa Jawa doang yang dibangun? Saya lihat kemarin tweetnya salah satu teman saya nggak bisa nyebutin di sini. Oke, Rio. Jadi dia bilang bahwa bagus sih, nama juga anak muda kan ya, harus kritis lah. Zaman saya band topping dan disenengin perempuan itu ada 2, satu lucu, satu kritis sakit loh. Kenapa saya? Sakit apa? Gak tahu. Iya, jadi kok pantesan aja yang namanya ini gojeknya nggak Sarah, nggak Saru, politik. Kalau sampai nggak ada yang ketawa, tak salah yang kemarin yang komplain. Cebuyu. Tapi direkam. Cebuyu, tapi direkam. Nah, jadi ya iyalah, Irian kepengen merdeka karena pemerintah Indonesia Jawa sentris sekali gitu loh. Pemerintah salah meneng, kan? Jadi saya menyimpulkan bahwa yang namanya pemerintah itu adalah orang yang disalah-salahkan saat ini. Kedua adalah dosa. Dosa ini juga mulai bias artinya, saudara-saudara.
Waktu saya peluk pacar saya dulu, cet, dia bilang, jangan mas, dosa. Enak, bukan putri. Ini artinya loro. Dipeluk itu dosa atau dia minta yang dosa? Dosa pindah. Ya kan? Dewasa anak. Kalau orang saru loh, nah akhirnya dosa itu juga gitu kan ya. Terus nasionalisme juga adalah kata-kata yang saya nggak berani pakai karena saya sendiri ngerasa belum nasional. Putri ya. Jadi belum nasional banget, akhirnya saya memang nggak pakai itu. Kan nggak lucu loh. Tekannya ini Semarang cek saru dek Sarah. Wes toh. Nah, terus kita masuk ke cewek dan cowok saudara. Siapa yang bilang lebih kuat cowok? Cowok lebih kuat daripada cewek? Siapa bilang? Ada yang bilang? Siapa yang bilang cewek lebih kuat dari cowok? Terus kalian tuh pada bilang apa sih? Itu rumah. Halo, lo pada tidur loh. Lo pada tidur. Lo pada dengerin gue gak sih? Protes bos. Come on. Wah, aku sih kayak notice. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah materi training komunikasi saya. Ya, saya trainer komunikasi. Jadi kalau ada yang butuh komunikasi lebih dekat dengan pacarnya bisa bayar saya per jam. Murah saat ini, baru 2.000 perak. Belum terkenal soalnya. Belum terkenal premium. Nah, jadi antara cowok dan cewek itu ternyata saya banyak menemukan kelemahan itu di cowok, saudara-saudara. Cowok dan cewek itu punya lebih banyak lemahnya itu cowok. Contohnya dalam warna. Wanita mempunyai perbendaharaan warna lebih banyak daripada pria. Tolong satu cowok bisa menunjukkan kepada saya apa itu hijau toska. Tolong kasih tahu sama saya apa itu hijau toska. Coba bos. Koyo opo? Please, koyo opo? Hijau pupus. Enak. Kemarin baru ada yang bilang beli baju yang warnanya biru diamond. Biru dongker. Biru dongker. Asik. Merah marun. Kalau cowok tuh cuma ngelihat itu cuma dua warna, merah sama pink. Pink api. Enak dibulan. Aku nggak ngerti obrolan cowok yang satu itu aku nggak ngerti. Aku tuh nggak ngerti sama itu. Ketok pink. Ketok. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu itu apa artinya. Maaf loh, maaf. Saya nggak tahu. Ada cewek lewat, wah ketok pink, enak dijilat. Punya beberapa kelemahan seperti misalnya berkendara, saudara-saudara. Mungkin Anda agak susah bila berkendara di belakang pengemudi wanita karena kita nggak tahu kemana dia, mau ke kanan atau mau ke kiri. Dia ngambil jalan di tengah, di jalan 2 jalur. Aku gimana? Nek kanan des, nek pelan. Oh iya, sama jalannya 40 km per jam. Di jalan cepat, di jalan tol. Emang jalan yang namanya tol itu hanya untuk lelaki. Masuk. Ya, jadi bingung kita kadang-kadang bingung. Nah, yang lebih unik saudara-saudara, ketika saya melihat pengendara wanita naik motor itu ngegas gak gini, tapi gini. Tolong ya, buat para perempuan ini disudahi. Untuk yang namanya motor, ngegasnya tuh gini. Kalau gini kan ada gini.
menurut saya yang namanya counter di jalan lalu lintas itu tidak menolong sekali, karena hanya menambah jiwa kompetitif Anda. 3, 2, tapi jalannya sampai ini. Maaf ya, maaf buat komunitas pengguna RXK, motor kamu nggak secepat itu kok. Suaranya ya tetap bisa tak belum motor iso. Orang sih masuk tapi baru sangar, tapi biasa ya. Mulai sekarang knalpot juga mulai diganti, saudara-saudara. Ya, knalpot gak usah yang brum brum brum, biasa wae, motor mungkin biasa. Ton, apa sebut motor yang cepat apa? Kawasaki Ninja 250, tetap 250, wes so. Tahan sakmono wae, didol malah larang. Ojo diganti kena kok bro. Sayang, bro. Berdasarkan pengalaman saya, itu dimusuhin sama mertua. Bener, itu nggak kelihatan keren sama sekali, saudara-saudara. Kesalahan lain soal motor itu adalah obat ajaib para cowok-cowok, yaitu adalah cairan silikon. Wanita-wanita, bila Anda menanam silikon di dada Anda, kami menggunakan di motor kami. Tapi ya biasa, gobloknya lanang ya ngomong iso dihapusin be koncone ngono. Kuwi tenis. Bojomu kan? Iya. Tahu rasanya. Bojomu kan? Silikon kok tubuhnya nang MTR. Sing mereknya MTR. Pas cuci motor, kempling kok. Jolali. Jokmu. Ya Pluton DS Bundes. Masih meneh. Nah, Gua pas numpak motor kok. Ini gondes. Sumpah. Aku tuh gak pernah menemukan hal tersebut. Jadi, gua nih numpak motor tuh, pas rem tuh. Enggak, pikirmu bangau. Ki durasi lagi. Oh durasi, ya wes ya, makasih. Belum. Durasi. Wes. Durasi. Terus apa enggak nih? Aku bilangin pacarku loh. Oke, saya selesai. Oke, dan akhirnya ternyata tapi buat wanita yang memang dadanya tidak besar nggak usah khawatir, karena apalagi yang rata seperti dibilang tadi, saya tuh nggak suka loh kalau ada yang mendiskreditkan wanita berdada rada tarung. Nggak apa-apa, saya membela kamu karena saya anak fiksir. Kalau anak fiksir itu biasanya nyari yang rata-rata, bisa basket. Oke, jadi tapi sekarang pertanyaan terakhir, wanita sama lelaki kuatan mana? Wanita. Betul, kuatan wanita karena dia menggendong 2 gunung sendirian. Kita telur 2 batu burung. Saya Ibrahim, selamat malam, terima kasih.